Saudara sekalian, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mohon penerangan Roh Kudus dalam doa epiklesi. Dengan penuh hormat kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Sang Penyelamat, Tuhan kami Yesus Kristus, umat-Mu di GKJ Bambu Kuning menghadap kepadamu dalam doa sembah pagi hari ini. Tubuh, jiwa, roh, pikiran, batin, dan nyawa kami serahkan kepadamu ya Tuhan, melalui nyanyian. Sekarang tibalah saatnya firman-Mu di pagi hari ini tersedia untuk kami. Akan kami nikmati bersama-sama, akan kami renungkan, dan kami berupaya untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Roh Kudus, mampirlah sejenak di hati, pikiran, perasaan, dan nyawa kami untuk memberikan pencerahan sehingga firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya yang menyampaikan, Tuhan beri pertolongan dan berkat. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Amin. Kejadian 3 ayat 1-7, Bapak Ibu. Silahkan untuk Bapak Ibu rela membacakan. Nah, ayat 1-3, lalu ayat 4-6, jadi 3 orang. Yang terakhir ayat 7. Dan nanti disambung ayat 21. Monggo siapa yang berkenan? 1-3, 4-6, 7 dan 21. Monggo. Berbagi berkat. Bu Kris, monggo Bu Kris sudah buka. Bu Kris Haryono sudah buka mic. Kejadian berapa? 1-3 ya? Yeah. Ayat 1-3. Iya. Siap, Bu. Saya coba baca. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun yang paling cerdik dari semua binatang, dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya kan? Nomor 4 ya. Ya nomor. Ampun. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nggih, Bapak Ibu garis bawahi menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat. Yang terakhir monggo ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Di ayat 21 inilah yang nanti akan kita bahas, Sang Penyelamat. Jadi Tuhan membuat pakaian, tidak lagi cawat. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, mari kita melihat sisi lain atau pemandangan lain dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 dan ayat 21 yang nanti akan digandeng-cenengkan, dihubung-hubungkan yang berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, apakah Tuhan memiliki perasaan bahwa nantinya manusia yang diciptakan serba baik dan ditempatkan di Taman Eden itu, sekali lagi, apakah ini sisi lainnya? Apakah Tuhan memiliki perasaan? Nek basa Jawanya itu nggraito. Wah. Kalau manusia akan jatuh dalam dosa. Ya namanya Tuhan pasti tahu. Tetapi apa gunanya sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa mesti diciptakan? Ini permasalahan. Tetapi kenyataannya bahwa Tuhan menciptakan manusia di zaman dahulu kala purba ini merupakan suatu kehendak Tuhan sendiri. Lalu manusia ditempatkan di Taman Eden, entah berapa lama ini, tapi hanya satu ayat itu menandakan ditempatkan di Taman Eden itu hanya sebentar atau lama, tapi kan satu hari 1000 tahun manusia kan satu hari bagi Tuhan. Ini permasalahan. Tidak memandang lama atau tidaknya, yang jelas manusia ditempatkan di Taman Eden serba sukacita. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya, mau makan apa saja hasil dari Taman Eden itu, buah-buah atau binatang dan sebagainya, itu boleh. Hanya satu dari sekian ribu jenis pohon-pohon apapun itu, hanya satu Tuhan berpesan, ya itu di Kejadian berapa ya? Di Kejadian 2 ayat 16-17 kalau Bapak Ibu nanti baca, di Kejadian 2 ayat 16-17 itu jelas. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Lalu dibahasakan oleh Hawa, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Ini dibahasakan oleh Hawa. Padahal di sini tentang pohon pengetahuan baik. Yang menarik, saudaraku sekalian, ini silahkan. Kok Hawa tahu? Padahal Hawa itu diciptakan baru di ayat 21. Nah, ya kan? Padahal ayat 16 ini ditujukan kepada pada Adam, manusia pertama. Nah, kira-kira Hawa tahu dari mana Bapak Ibu sekalian? Kok bisa jawab di ayat 3 itu? Padahal Hawa kan belum ada ini kalau urut-urutan ayat. Nah, itu cara menelusuri
kitab suci seperti itu. Nah, pandangan saya, Hawa diceritai oleh Adam suaminya, gitu saja. Lalu ketika Hawa dalam kehidupan selanjutnya ternyata tergiur oleh pohon yang ada di tengah-tengah itu, hasil bujukan si ular atau iblis. Dan Hawa memetik buah yang ada di taman itu. Nah, memetik ayat 6 ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, menarik, lalu ia mengambil dari buahnya. Kalau dalam bahasa Jawa menarik ini, metil. Kalau di sini kan bahasanya apa itu? Bahasanya mengambil. Bahasa Jawa jelas itu, metil. Memetik. Ini yang menjadi permasalahan. Hanya metil loh, atau memetik. Orang metil itu bisanya berapa sih? Coba. Umpamanya Bapak Ibu metil mangga, itu bisanya bisa metil itu berapa? 1. Kalau Pak Tri 10, Pak. Oh iya, 10 ditaruh gitu ya, Pak. Metil itu paling ya 2 tangan kanan, ya kan? Dipegang terus tangan kiri paling 2. Bayangkan. Hanya metil 2, memetik 2, itu bagi Tuhan diperhitungkan. Beda kalau ngerok. Bahasa Jawa ngerok tahu ya. Beda loh kalau ngerok. Wah, kalau pohon mangga atau pohon apa, apalagi kalau sudah matang, dirok gitu, wah itu bisa sekeranjang. Atau ngunduh. Beda. Umpamanya tetangga lewat, depan Bapak Ibu ada pohon, di Wisma Asri ada pohon mangga atau rambutan. Tetangganya minta, Bu, minta rambutannya ya. Ya, silahkan, metik sendiri itu, Pak. Kan metik paling ya sak gerombol. Lalu besoknya lagi, Bu, minta lagi ya. Loh, kenapa? Karena istriku nyidam. Silahkan. Mana tiap hari minta ya, hari kelima mau minta lagi, sudah potong aja dari apa pulang gitu. Nah, hanya memetik, Tuhan memperhitungkan. Artinya apa? Ketika manusia melakukan dosa, dosa kecil, padahal dosa tidak ada dosa kecil, dosa besar. Ketika manusia melakukan dosa kecil saja, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan dampaknya luar biasa, diusir dari Taman Eden. Nah, diusir dari kedamaian, gitu loh. Nah, mari Bapak Ibu kita berhitung sampai setua ini dosa-dosa kecil apa, maaf kata ya, dosa-dosa kecil apa yang sudah kita lakukan. Misalnya Bu Budi goreng telur kasinan atau goreng tempe kasinan, Pak Budi lalu marah-marah. Atau hal yang lain, Pak Budi mengerjakan ini tidak sependapat dengan Bu Budi marah-marah. Itu sudah diperhitung. Bayangan. Ini pendekatan dengan ayat ini loh, metil ini loh, memetik ini loh. Saya tidak kemana-mana. Nah sekarang silahkan, suami pernah marah sama istri, seminggu siji sampai usia tidak tahu harus beng piro itu dihitung. Sehingga di luar diusir dari Taman Eden, artinya ya kalau tidak ada, maaf kata ini, kalau tidak ada damai sejahtera, kesukacita dalam keluarga, ya memang itu. Tapi bukan masalah damai sejahtera, hanya yang kita hubungkan dengan Sang Penyelamat ini adalah bagaimana diusir dari kehidupan kekal itu.
Nah, ketika manusia ingin menyucikan dirinya, maka ayat 7 berbunyi, menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya ketika manusia ingin menutupi dosanya, itu bisanya hanya sebatas cawat, Bapak Ibu. Kita tidak porno loh ini. Ini kitab suci saya yang gumun juga. Gumun, masuk kitab suci kok ngerebuk masalah cawat. Bahasa Jawanya apa itu? Apa Pak Eko? Bahasa Jawanya cawat. Apa bahasa Jawanya? Cawat. Semampu-mampunya manusia, ini teologi sisi lain maksudnya. Semampu-mampunya manusia menutupi dosanya itu hanya sebatas cawat. Nah, nanti kita bandingkan dengan ayat 21, Tuhan membuat bahasanya bukan cawat, tapi apa? Pakaian. Nah, ini rahasianya. Mengapa manusia menutupi dosanya hanya sebatas cawat? Sehingga manusia dengan usaha dan kekuatannya sendiri tidak bisa untuk kembali ke kehidupan kekal di Taman Eden itu. Tidak bisa, karena hanya sebatas cawat. Ini hanya ada dalam teologi Kristen. Mengapa? Nah, ini sebatas cawat ini mengapa? Karena, nah saya tidak kemana-mana, kita lihat kebaikan kesalahan manusia di hadapan Allah itu seperti apa. Silahkan membaca cepat Yesaya 64 ayat 6. Siapa saja? Monggo, cepat. Dengan suara yang lantang. Ini menarik. Yesaya 64 ayat 6. Monggo. Saya tidak kemana-mana. Monggo. Yesaya 64 ayat 6. 6. Perhatikan baik-baik. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Amin. Garis bawahi, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ukuran baik manusia dengan ukuran baik Allah, itu beda jauh. Kalau kesalehan manusia seperti kain kotor, ya impossible bisa kembali ke Taman Eden. Impossible bisa masuk surga. Kain kotor Bapak Ibu tahu? Kain kotor itu kalau Mas Yoyon barangkali bengkel gitu ya. Mas Yoyon ya. Bengkel. Wah, terus ada kain yang untuk ngelap, atau ibu-ibu, Bu Eko atau Bu siapa, gitu, ngelapi. Kalau dulu kan kompor minyak itu kan mesti oke langese, oke anguse ya itu kan kotor. Seperti itu. Nah, karena mengapa? Maaf kata, di luar kekristenan, agama-agama mengajarkan bahwa kalau pengen masuk surga, ya banyaklah saleh, banyaklah soleh, sedekah, berbuat baik, jujur, dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak sedekah, tidak jujur, tidak baik, bukan. Tapi ternyata usaha itu tidak mungkin. Oleh sebab itulah kita perlu sang penyelamat. Nah, ini temanya. Sang penyelamat. Dan itu ada di ayat 21. Dan Allah membuat, dan Tuhan Allah membuat pakaian. Sekali lagi bahasanya pakaian, bukan cawat. Bukan cawat, pakaian. Dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, untuk Adam dan Hawa. Yang menarik, yang terakhir, lalu mengenakannya kepada mereka. Wah, ini Tuhan Allah ini bukan main. Cara mengasihi itu loh. Jadi walaupun manusia berbuat dosa, nah ciptaannya Tuhan menghukum, ini tetap mengasihi gitu loh. Ini cara melihat sisi lain. Dan ketika Tuhan mengasihi tidak tanggung-tanggung.
Jadi lengkap membuat pakaian. Beda pakaian dengan cawat ya. Kalau katakanlah pakaian itu pada waktu itu seperti Tarsan gitu kan sudah tidak malu-maluin atau ngisi-sini. Coba kalau pakai cawat, keluar rumah kan ngisi-sini, memalukan. Tuhan membuat pakaian. Artinya kasih Tuhan itu total. Membuat pakaian dari kulit binatang. Nah ini mari saya ajak untuk melihat sisi lain. Membuat pakaian dari kulit binatang. Sisi lain. Mari kita debat kusir. Debat yang tidak usah mikir, langsung dijawab. Wah, langsung dijawab. Tapi tidak dapat hadiah. Binatang apa yang jinak, yang cepat bisa disembelih, lalu kulitnya bisa dipakai untuk pakaian. Cepat. Binatang jinak apa yang bisa disembelih dengan cepat dan kulitnya bisa untuk pakaian? Apa? Kambing. Domba. Ya, kambing. Ya. Ada yang lain? Lembu. Lembu. Wah, lembu. Wih, kambing, selimut, kemul. Lah kalau kambing kurang besar untuk baju, Pak Pendeta. Kambing. Ya, sedulur kambing lah. Domba. Itu. Domba ya, merah cukup siji, loro, rapopo. Ini nggak jinak. Nah, domba. Yang laki-laki satu, yang perempuan satu. Domba. Nah, ini debat kusir caranya. Nah, sang penyelamat. Di dalam perjanjian baru, domba Allah itu diletakkan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya di dalam di mana ya? Ayatnya di Yohanes 1 ayat 29. Monggo dibaca biar saya tidak 5 menit lagi nggih Pak Kris. Ini udah 6:05. Yohanes 1 ayat 29. Monggo dibaca siapapun. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia." Nggih. Itu yang menarik. Lihatlah domba Allah, apa Bu itu? Penghapus? Yang menghapus dosa dunia. Iya, bayangkan. Aduh. Menghapus dosa dunia. Yang dihapus dosa wong sak donya loh. Bukannya dosa, ini bukan main ini. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penghapus dosa. Nah, yang disebut penghapus dosa itu ya sang penyelamat itu. Lalu nanti di Wahyu pasal 21, silahkan ini tidak dibaca sekarang tapi dicatat saja. Itu tentang anak domba itu. Wahyu 21 ayat 22, 23, 27 di sana ada. Saudaraku sekalian, akhirnya mau tidak mau kita harus sadar. Ini harus ditambahi lagi ya, sadar. Kita telah melakukan dosa, baik disengaja maupun tidak. Seperti Hawa yang metil atau memetik. Kita disadarkan bahwa hal-hal kecil tidak hanya di keluarga loh. Aduh, hal-hal kecil itu bisa terjadi di masyarakat, di pekerjaan, kadang-kadang juga di gereja. Ya, tidak mengharapkanlah di gereja ada. Sebenarnya ribut-ribut kecil tidak ada. Ini ngerasani kecil lah gue. Ini yang bahaya ini. Ngerasani kecil. Umpamanya Bu Budi ngember umpamanya. Saya tidak pakai nama lain lah. Bu Budi ngember di sana. Oh bojoku ki, wah jane pendeta ning maaf kata ini. Mangane akeh. Pak Budi nek ngomong ki, wah lah ora tau klamben umpamanya.
Umpamanya. Dan lain-lain, itu hanya umpama. Artinya, saudaraku sekalian, mari, walaupun ada Sang Penyelamat, Tuhan Yesus Kristus, kita tetap ya berbuat kebaikan dan menghindari hal dosa-dosa kecil perlu. Akhirnya, kita butuh Sang Penyelamat. Bukan dari kekuatan sendiri, ternyata Tuhan sendiri yang berkarya. Di dalam Sang Anak Domba Tuhan Yesus Kristus, penghapus dosa dunia ini, mari, ini yang terakhir, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pelihara sampai akhir hidup kita. Itu baru kita mendapat keselamatan dari Sang Penyelamat. Sebab kalau iman kita putus di tengah jalan, ya ora sida selamat. Ngono lho. Oleh sebab itu, barangkali di antara kita ada yang putus di tengah jalan imannya. Nah, kita doakan, syukur kita jawil, ayo ndang mulya. Nah, ayo ndang mulya. Mengapa segera kembali? Ini tidak medeni, karena umur manusia kita tidak tahu. Wah, kita bisa sampai rambut putih nggak masalah. Rambut putih, dan yang lain-lain. Nah, kalau tidak sampai rambut putih, ini maksudnya. Dan di dalam kekristenan Sang Penyelamat itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan iman kita kepada Sang Penyelamat Tuhan Yesus Kristus itu harus kita pegang sampai akhir hayat kita, ketika kita mau ingin memiliki mahkota kehidupan. Ayatnya di mana? Yang terakhir. Saya tidak kemana-mana, tetap ayat firman Tuhan. Ayatnya di mana? Yaitu, silakan membaca Wahyu 2, kitab Wahyu 2, ayat 10b. Ini yang agak paling akhir dari kata apalah, setialah atau apa. Silakan membaca. Ini yang sebagai penutup. Monggo. Wahyu, kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b dari kata hendaklah. Monggo. Hendaklah engkau setia sampai. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Nah, ini. Jadi kontrak iman, nggih pun, maturun. Dan kontrak iman kita di ini, di ayat 10b ini, setia sampai mati, baru mendapat mahkota kehidupan. Informasi Pak Eko, ini lagu Setialah Hingga Ajalmu, Pak. Kalau masih ada file-file lama, Pak Eko Ruspati, ada Setialah Hingga Ajalmu, kita hidupkan kembali, Pak, ini. Radio Suwo nanti menyanyi ini 4 suara, Pak. Aku nitip suara 4. Untuk pengiling-iling, Pak. Sang Penyelamat hanya Tuhan Yesus Kristus, mari kita dedep sirep, ngayom di bawah Tuhan Yesus Kristus. Dengan ngayom itu kita mendapat ayem kehidupan di surga kita dan seluruh anggota keluarga kita. Bila mana ada salah-salah kata, tafsiran-tafsiran yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat dending, oleh karena kalau ada pertanyaan enggak ya, kira-kira ya nanti ada pertanyaan ya. Ini waktunya singkat, ya. Monggo mangke ada diskusi lain. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya renungan 20 menit. Doa syafaat kula nggih, Pak. Terus. Nggih, leres. Monggo, Pak Pelitang. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penyelamat kami. Tidak ada kasih-Mu yang besar kepada manusia selain Engkau, ya Tuhan.
Dan kami sadar melalui tema Sang Penyelamat ini, ternyata dosa tidak main-main. Walaupun kecil kami lakukan, dampaknya serem dan besar, yaitu diusir dari damai sejahtera Taman Eden. Barangkali ketika kami menemui ketidaksejahteraan, karena kami memang berbuat dosa, bahkan tidak kami sadari, ya kami nikmati Tuhan. Tapi dampak yang lebih besar bahwa Engkau mengusir dari Taman Eden itulah yang bagi kami berat. Dan ternyata Engkau mengembalikan kami lagi ke Taman Eden, Engkau membuat pakaian dan mengenakannya. Bukan Engkau membuat pakaian lalu melemparkan kami untuk memakai sendiri, tidak. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dipakaikan baju keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah iman kepada Tuhan Yesus Kristus kami pelihara sampai ajal kami, agar kami mendapat mahkota kehidupan. Dalam doa syafaat ini kami memohon berkat untuk seluruh umat-Mu di GKJ Bambu Kuning, dari anak-anak sampai lansia. Tuhan berkati apapun kegiatan dan warna kehidupan mereka. Di antara kami ada yang bergumul, sakit, agak sumeng, dan dalam pemulihan. Maka kami menyebut nama-nama ini Tuhan dengan harapan, ya seperti di kitab suci Tuhan Yesus Kristus, di mana ada orang yang sakit kecil, sedang, bahkan sakit berat seperti lumpuh, tuli, buta, menghadap padamu. Lalu Engkau dengan ringannya penyakitmu telah sembuh, pergilah dengan damai sejahtera. Firman-Mu yang menyembuhkan itu tertuju kepada saudara kami yang sedang tidak enak badan, yaitu Pak Hartono, Bu Eni Suripto, Mbak Jati, Ibu Mami, Ibu Jumini, Mas Sunu, Ibu Yuli, Ibu Sartini, Ibu Ruminah, Opung Doli, dari Pak Citanggang, Pak Natalius, Pak Rasum, anak cucu kami Rafaela, Mas Titis, Ibu Kristina, Mbak Katarina, anak kami Belvania, Ibu Trirahayu, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan, ya Tuhan. Dan biarlah dalam 3 detik umat-Mu menyebutkan yang sakit. Itulah saudara kami yang sakit. Tuhan tidak perlu datang, tetapi bayangan jari-Mu yang dari surga tertuju kepada saudara kami yang sakit, maka sembuh mereka pada pagi hari ini dengan iman dan percayanya si sakit itu sendiri. Memohon berkat untuk pelayan-pelayan gereja, Pak Pendeta, Penatua Diaken, Ketua Komisi Kelompok, Tim Bebadan, dan saudara kami yang dengan sengaja membaktikan dirinya melalui tenaga, pikiran, harta bendanya, persembahannya kepada GKJ dan melalui GKJ Bambu Kuning, maka limpailah berkat mereka melalui pekerjaan. Pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Baik itu sebagai pegawai negeri, swasta, wirausaha, pensiunan, dagang bakul, akelaris, dan sebagainya. Mohon berkat untuk para Dioswo, anak yatim piatu, para janda dan duda, dan lain-lain. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ya Tuhan, secara khusus dengan tema Sang Penyelamat ini, kami boleh memelihara iman kami. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak menga-mengo, kiwa tengen, tetap lurus memandang ke depan. Sampai kesudahan hidup kami, baik kami sebagai yang tua-tua ini, juga keluarga kami, anak kami, bahkan cucu-cucu kami, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhirnya. Demikian ya Tuhan, doa syafaat kami ini.
Semua kami naikkan padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Mari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan selama-lamanya. Amin.